Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cerita. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe channel ini dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru yang penuh makna, haru, dan romantis. Kali ini kita akan menyelami sebuah kisah yang menyentuh hati tentang seorang janda muda dan sopir pribadinya. Sebuah kisah tentang kesepian yang tak tertahankan, tentang perhatian kecil yang berubah menjadi cinta, dan tentang perasaan yang tumbuh di tempat yang tak seharusnya. Inilah cerita Cinta Terlarang Janda dan Sopir Pribadi. Rani adalah seorang wanita berusia 32 tahun. Hidupnya terlihat seperti mimpi bagi banyak orang. Rumah besar, mobil mewah, dan tabungan berlimpah hasil dari peninggalan suaminya yang telah tiada. Namun siapa sangka, di balik tembok tinggi rumah megah itu, tersimpan kesepian yang begitu mencekik. Suaminya meninggal 2 tahun yang lalu karena penyakit yang datang tiba-tiba, meninggalkan luka yang tak pernah benar-benar sembuh. Sejak hari itu, setiap sudut rumah seolah kehilangan nyawa. Sofa empuk di ruang tamu hanya menjadi pajangan. Ruang makan yang dulunya penuh canda kini selalu sunyi, dan kamar tidur yang luas hanya dipenuhi dentingan jam dinding yang terdengar begitu menyakitkan di telinga. Setiap malam, Rani kerap menatap kosong ke langit-langit kamarnya, merasakan dingin yang menusuk hingga ke tulang. Hidupku terlalu sepi, gumamnya berkali-kali. Harta benda memang ada, namun tidak ada lagi pelukan hangat, tidak ada lagi suara yang menenangkannya, dan tidak ada lagi tempat bersandar saat hatinya rapuh. Di rumah besar itu, hanya ada beberapa orang pembantu yang keluar masuk kamar, sibuk dengan urusan pekerjaan. Mereka jarang mengajak Rani bicara lebih dari sekadar basa-basi, karena bagi mereka, Rani tetaplah seorang majikan yang harus dihormati. Satu-satunya sosok yang selalu hadir, lebih dari sekadar pekerja adalah Ardi, sopir pribadinya. Usianya 5 tahun lebih muda dari Rani, kulitnya sawo matang, tubuhnya tegap karena terbiasa bekerja keras, dan senyumnya selalu tulus. Meskipun statusnya hanya seorang sopir, Ardi memiliki kepribadian yang sopan dan rendah hati. Ia tidak pernah sekalipun mencoba melewati batas. Meskipun hampir setiap hari ia berhadapan dengan majikannya yang berparas cantik dan anggun. Bagi Rani, Ardi adalah wajah yang selalu ia lihat setiap pagi, suara yang selalu terdengar ramah saat membuka pintu mobil, dan kehadiran yang membuatnya tidak benar-benar sendirian. Awalnya, Rani hanya menganggap Ardi sebagai pekerja yang setia, tapi semakin lama, perhatian kecil dari pria sederhana itu menjadi cahaya di tengah kesepian hidupnya. "Bu, hari ini mau ke butik atau langsung ke pasar?" Tanya Ardi suatu pagi dengan senyum yang khas. Pertanyaan sederhana itu, yang mungkin terdengar biasa bagi orang lain, bagi Rani justru menghadirkan rasa hangat yang sulit ia jelaskan. Seolah-olah ada seseorang yang peduli pada aktivitasnya, ada seseorang yang menunggu jawabannya. Senyum Ardi yang tulus, tatapan matanya yang penuh penghormatan, dan nada suaranya yang lembut seringkali membuat Rani terdiam sesaat sebelum menjawab. "Kita ke butik dulu, Ardi," ucapnya sambil tersenyum tipis, mencoba menutupi getaran halus di dadanya. Saat Ardi membukakan pintu mobil dan memayunginya ketika hujan, atau saat ia sigap mengambil belanjaan dari tangan Rani, hati wanita itu perlahan-lahan mulai luluh. Setiap perhatian kecil dari Ardi membuat Rani merasa diingatkan bahwa dirinya masih seorang wanita, bukan hanya janda yang ditinggalkan suami. Dalam diam, Rani mulai merindukan sapaan itu, merindukan tatapan mata itu, dan bahkan merindukan percakapan ringan yang membuatnya merasa hidup kembali. Awalnya, Rani menepis perasaan itu. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua yang ia rasakan hanyalah bentuk rasa syukur atas kebaikan seorang sopir. Namun, hari demi hari, ia menyadari ada sesuatu yang berbeda. Tatapan Ardi terasa lebih lama dari biasanya, dan ia sendiri tidak bisa menghindar untuk tidak memperhatikan setiap detail dari sosok pria itu. Ketika Ardi tersenyum, Rani merasa dadanya hangat. Ketika Ardi berbicara dengan nada serius,
Rani merasa ingin mendengarkannya lebih lama. Bahkan ketika Ardi hanya diam menunggu di depan mobil, Rani merasakan kehadirannya memberi rasa aman. Kenapa aku jadi begini? Batinnya berkecamuk. Ia tahu batas antara dirinya sebagai majikan dan Ardi sebagai sopir tidak boleh dilanggar, namun hatinya mulai mencari-cari alasan untuk dekat. Ia mulai sering meminta Ardi menemaninya belanja, bahkan untuk hal-hal sepele seperti membeli buah ke pasar terdekat. Setiap momen kebersamaan itu menjadi penghiburan kecil di tengah kesepian yang tidak pernah hilang. Suatu sore, hujan turun deras. Rani baru saja keluar dari sebuah butik mewah, dan meski payung sudah terbuka, sebagian pakaiannya tetap basah terkena percikan air hujan. Gaun yang ia kenakan menempel pada tubuh, membuat lekuk tubuhnya samar terlihat. Ardi, yang sudah menunggu di depan mobil, segera berlari menghampiri dengan wajah cemas. "Bu, hati-hati basah semua," ucapnya sambil sigap membuka pintu. Namun sebelum Rani masuk, Ardi melepas jaket hitam yang ia kenakan dan menyodorkannya. "Pakai ini, Bu." Nanti masuk angin. Rani terdiam sejenak, menatap wajah pria itu yang terlihat serius. Dalam tatapan itu, ia merasakan ketulusan yang jarang ia temui. Dengan senyum kecil, ia menerima jaket itu. "Terima kasih, Ardi. Kamu selalu perhatian," katanya lirih. Ardi hanya mengangguk, menunduk sedikit, lalu mempersilakannya masuk. Namun di dalam hati, keduanya sama-sama menyadari ada sesuatu yang berbeda. Sebuah getaran yang halus tapi nyata, yang perlahan menembus batas antara majikan dan sopir, antara kesopanan dan perasaan yang mulai tumbuh, diam-diam. Malam itu, setelah pulang dari butik dengan gaun basah yang sudah mengering di tubuhnya, Rani duduk sendirian di ruang tengah. Hujan masih turun di luar, menimbulkan suara rintik yang menenangkan sekaligus menambah rasa sepi. Jaket hitam milik Ardi masih melingkari tubuhnya. Aroma jaket itu berbeda dari parfum mahal yang biasa ia gunakan. Ada wangi sederhana, campuran sabun cuci, dan sedikit aroma keringat yang entah kenapa membuatnya merasa lebih hangat, lebih dekat dengan kenyataan. Ia menutup matanya, merasakan bagaimana jaket itu seolah memeluknya. Hatinya bergetar. "Kenapa aku merasa nyaman begini?" batinnya bertanya. Saat itu, ia sadar betapa perhatian kecil yang Ardi berikan mampu menembus dinding kesepiannya. "Terima kasih, Ardi," bisiknya lirih, meski pria itu sudah lama pergi ke kamarnya sendiri. Beberapa jam kemudian, tiba-tiba listrik di rumah besar itu padam. Gelap gulita menyelimuti, hanya suara hujan dan derit jendela yang terdengar. Rani, yang sejak kematian suaminya selalu diliputi rasa takut saat sendirian dalam gelap, panik dan segera meraih ponselnya. Jemarinya bergetar saat menekan nomor Ardi. "Halo Ardi, lampu mati. Bisa kamu ke rumah sekarang?" Suaranya lirih, hampir bergetar. Tak butuh waktu lama, Ardi datang dengan langkah tergesa membawa sebuah senter kecil. Sinar putih itu menyapu ruangan, dan Rani segera merasa lega. "Tenang, Bu. Saya ada di sini," katanya dengan nada penuh kepastian. Cahaya senter itu menyorot wajah Ardi yang serius. Matanya berusaha meyakinkan. Rani berdiri begitu dekat, hingga ia bisa merasakan hangat napas pria itu. Dalam kegelapan, semua terasa lebih intim. Tidak ada jarak majikan dan sopir. Hanya ada dua manusia yang sama-sama membutuhkan kehadiran satu sama lain. "Ardi, aku takut sendirian," bisik Rani pelan. Ardi terdiam, menelan ludah, lalu menjawab lirih, "Selama saya di sini, ibu nggak akan sendirian." Sejak malam itu, hubungan mereka berubah. Tidak ada pernyataan resmi, tidak ada janji-janji manis, tapi ada sesuatu yang tak terlihat, yang mengikat keduanya. Obrolan mereka, yang tadinya hanya tentang pekerjaan kini, perlahan melebar ke hal-hal pribadi. Di dalam mobil, saat perjalanan panjang, Rani bercerita tentang masa kecilnya, tentang suaminya yang sudah tiada, tentang kesepian yang menghantui setiap malam. Ardi hanya mendengarkan, sesekali mengangguk,
sesekali menatap lewat kaca spion. Saya juga sering merasa sendiri, Bu, katanya suatu kali, membuat suasana mendadak hening. Rani menoleh, menatapnya lama. Mungkin kita sama-sama butuh teman, jawabnya akhirnya dengan suara pelan. Dari hari ke hari, Rani semakin nyaman bercerita, dan Ardi semakin dalam terjebak dalam dunia yang seharusnya ia hindari. Kebiasaan kecil pun mulai berubah. Rani jadi sering mencari alasan untuk lebih lama bersama Ardi. Ia sengaja meminta diantar ke tempat yang jauh, meski sebenarnya tak terlalu penting. Kadang ia hanya berkata, "Ardi, temani aku sebentar belanja buah di pasar ya." Padahal ia bisa saja menyuruh pembantu. Ardi tidak pernah menolak, meski hatinya mulai sadar bahwa ada sesuatu yang tumbuh di antara mereka. Di dalam mobil, tatapan mereka sering bertemu tanpa sengaja. Rani pura-pura menoleh keluar jendela, namun sesekali ia melirik kaca spion, mendapati tatapan Ardi yang buru-buru dialihkan. Saat-saat seperti itu, jantungnya berdegup lebih cepat dari biasanya. Kenapa dia nggak pernah berkata apa-apa? Padahal aku tahu, dia juga merasakan hal yang sama. Batin Rani resah. Suatu sore, saat mereka pulang dari perjalanan panjang, mobil terjebak macet di jalan sepi. Hujan baru saja reda, udara terasa dingin. Rani bersandar di kursi, lalu menoleh ke Ardi. "Kalau begini, kita bisa lama di sini ya," ucapnya sambil tersenyum samar. Ardi melirik, wajahnya terlihat kaku. "Iya, Bu," jawabnya singkat. Rani menatapnya lebih dalam, kali ini tanpa berusaha menyembunyikan perasaannya. "Ardi, aku kadang merasa hidupku kosong, dan entah kenapa, setiap kamu ada di dekatku, aku merasa lebih hidup." Kata-kata itu membuat Ardi terpaku, tangannya yang memegang setir sedikit gemetar. Ia menelan ludah, mencoba menjaga dirinya. "Bu, jangan bilang begitu. Saya cuma sopir." Saya takut orang salah paham. Rani menunduk sebentar, lalu tersenyum pahit. "Biar saja orang bicara, Ardi. Yang penting, aku tahu apa yang aku rasakan." Henning menyelimuti kabin mobil. Hanya suara hujan yang tersisa di kejauhan, sementara hati keduanya bergemuruh tak terkendali. Hari-hari berikutnya menjadi bukti bahwa sesuatu memang telah berubah. Rani, yang biasanya menjaga jarak dengan para pekerja rumahnya, kini merasa dirinya menunggu kehadiran Ardi setiap pagi. Saat suara mesin mobil dinyalakan di garasi, dadanya selalu berdebar lebih cepat. Pagi itu, Rani keluar dengan gaun sederhana berwarna biru langit. Rambutnya digerai tanpa riasan berlebihan. Ardi terpana sejenak saat membukakan pintu mobil. "Ibu, cantik sekali hari ini," katanya tanpa sadar. Ucapan itu meluncur begitu saja, dan seketika wajahnya memerah. Rani tersenyum tipis, matanya menatap hangat. "Terima kasih, Ardi. Kamu selalu tahu cara membuatku merasa dihargai," jawabnya lembut. Sepanjang perjalanan, mereka tak banyak bicara, tapi ada percakapan diam-diam yang berlangsung melalui tatapan singkat, melalui senyum samar, melalui keheningan yang justru terasa penuh makna. Sore harinya, mereka berhenti di sebuah taman kecil di pinggir kota. Awalnya hanya untuk menunggu hujan reda, tapi waktu berjalan, dan keduanya enggan beranjak. Rani duduk di bangku taman, sementara Ardi berdiri di sampingnya, memayungi dengan payung besar. Tetes hujan jatuh perlahan, menimbulkan aroma tanah basah yang menenangkan. "Ardi, pernah nggak kamu merasa dunia ini terlalu sepi untuk dijalani sendirian?" tanya Rani tiba-tiba. Ardi menoleh, matanya menatap wajahnya yang teduh namun menyimpan luka. "Sering, Bu. Kadang saya pikir hidup cuma soal kerja dan tidur. Tapi sejak dekat sama ibu, saya merasa ada alasan baru buat bangun tiap pagi." Rani terdiam, matanya berkaca-kaca. Ia menggenggam ujung jaket Ardi tanpa sadar. Ardi terkejut, tapi tidak menarik diri. Hanya detik itu, di tengah hujan yang mereda, mereka sama-sama tahu. Ada ikatan yang sudah tak bisa dipungkiri. Namun, setiap kebahagiaan yang mereka cicipi selalu diikuti rasa bersalah. Malam itu, Rani duduk di kamarnya, memandangi foto mendiang suaminya di meja rias. "Maafkan aku.
Aku lemah, bisiknya dengan suara serak. Air matanya jatuh satu persatu, membasahi pipi. Ia merasa berdosa, seolah sedang mengkhianati cinta masa lalunya. Tapi di sisi lain, hatinya berteriak, aku juga berhak bahagia. Ponselnya bergetar, pesan dari Ardi. Ibu sudah tidur? Jangan lupa pakai selimut, udara malam ini dingin. Pesan sederhana itu membuat dadanya hangat. Ia membalas dengan cepat. Terima kasih Ardi. Kamu selalu perhatian. Lalu ia menutup ponselnya sambil tersenyum tipis, meski air mata masih menetes. Rani sadar, kebersamaan dengan Ardi adalah sesuatu yang berbahaya, tapi justru itulah yang membuatnya sulit melepaskan. Ia haus akan perhatian yang tulus, yang selama ini tak pernah ia temukan dari orang lain sejak ditinggal suaminya. Keesokan paginya, Ardi datang lebih awal dari biasanya. Ia membawa sekotak kecil berisi kue tradisional. Ini buat ibu, saya tadi lewat pasar dan lihat kue kesukaan ibu, katanya sambil menyerahkannya. Rani tersentuh. Kamu ingat? Tanyanya dengan mata berbinar. Ardi mengangguk, tersenyum sederhana. Saya ingat semua hal kecil tentang ibu. Rani membuka kotak itu, mengambil satu potong, lalu menyuapkannya ke mulut Ardi. Coba kamu rasakan juga, ucapnya. Ardi terkejut, wajahnya memerah, tapi akhirnya membuka mulut. Adegan sederhana itu terasa begitu intim, membuat keduanya salah tingkah, namun bahagia. Bagi Rani, itu bukan sekadar berbagi kue. Itu adalah simbol. Ia tak lagi melihat Ardi sebagai seorang sopir, melainkan seseorang yang begitu dekat dengan hatinya. Di tengah semua kebahagiaan kecil itu, muncul ketakutan besar yang selalu menghantui. Rani tahu, jika hubungan ini ketahuan, reputasinya bisa hancur. Begitu pula dengan Ardi, bisa kehilangan pekerjaan dan masa depannya. Suatu malam, Rani memberanikan diri berbicara. Ardi, kamu sadar kan, kalau apa yang kita rasakan ini salah di mata orang? Suaranya bergetar. Ardi menunduk, menatap tangannya sendiri. Saya tahu, Bu. Saya nggak ingin ibu susah gara-gara saya. Tapi perasaan ini, saya nggak bisa berhenti. Rani meneteskan air mata, lalu menggenggam tangan Ardi erat-erat. Aku juga nggak bisa. Aku tahu aku janda. Aku tahu orang bisa bicara macam-macam. Tapi aku hanya ingin merasa dicintai lagi, Ardi. Hening panjang tercipta, hanya suara detik jam yang terdengar. Di balik rasa takut dan rasa bersalah, keduanya semakin yakin. Cinta yang terlarang ini, meski penuh risiko, sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari hidup mereka. Hari Minggu itu berbeda. Rani jarang keluar rumah pada hari libur, tapi entah kenapa ia meminta Ardi menemaninya jalan-jalan ke luar kota. Aku bosan, Ardi. Ayo kita ke pantai. Aku ingin dengar suara ombak, katanya sambil tersenyum manja. Ardi sempat ragu, tapi akhirnya menurut. Sepanjang perjalanan, mobil dipenuhi suara tawa kecil Rani yang jarang muncul. Ia bercerita tentang masa mudanya, tentang saat-saat ketika ia masih menjadi seorang gadis lugu yang penuh impian. Ardi mendengarkan dengan saksama, sesekali ikut tertawa. Namun di balik itu, hatinya bergetar melihat sisi lain majikannya, seorang wanita yang seharusnya kuat, ternyata begitu rapuh dan penuh kerinduan. Saat mereka tiba di pantai, angin laut menyapu rambut Rani. Ia berdiri menghadap ombak, gaunnya berkibar, matanya memejam, seolah ingin melupakan segala beban hidupnya. Ardi menatapnya dari belakang, matanya sulit beralih. Kamu cantik sekali, Bu, ucapnya lirih, hampir tak terdengar. Rani menoleh, menangkap tatapan itu, lalu tersenyum dengan mata berkaca-kaca. Di tepi pantai, keduanya duduk berdampingan di atas pasir. Ombak berkejaran, langit mulai berwarna jingga. Rani memainkan jemarinya di atas pasir, menulis namanya sendiri, lalu menghapusnya lagi. Lucu ya, Ardi, nama bisa hilang begitu saja, hanya karena ombak, katanya sambil tersenyum pahit. Ardi menunduk, lalu menggambar sebuah hati kecil di samping tulisan yang sudah hilang itu. Tapi ada juga hal yang nggak bisa dihapus, Bu. Perasaan, ucapnya pelan. Rani terdiam, dadanya bergemuruh.
Hatinya berkata ingin segera memeluk pria sederhana itu, tapi akalnya menjerit bahwa ini salah. Ia hanya menatap mata Ardi, lama sekali, hingga keduanya merasa waktu berhenti. Angin laut berhembus kencang, membuat mereka semakin dekat. Tanpa sadar, tangan Rani menyentuh punggung tangan Ardi. Ardi membalas genggaman itu dengan hati-hati, seakan takut semuanya akan pecah jika ia terlalu keras menggenggamnya. Untuk pertama kalinya, mereka membiarkan keheningan berbicara lebih banyak dari kata-kata. Malamnya, setelah pulang dari perjalanan itu, Rani duduk di balkon rumah. Angin malam membawa aroma laut yang masih menempel di rambut dan bajunya. Ia teringat tatapan Ardi, genggaman tangannya, dan kalimat sederhana yang menusuk hatinya. Perasaan tidak bisa dihapus. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Ia merasa bersalah, tapi sekaligus tak bisa berhenti merindukan sentuhan itu. Tuhan, apa aku salah kalau ingin bahagia lagi? Bisiknya. Saat itu Ardi muncul dengan nampan berisi secangkir teh hangat. Saya buatkan teh, Bu, biar nggak masuk angin, katanya sambil meletakkan cangkir di meja kecil. Rani menatapnya lama. Ardi, kamu sadar nggak? Setiap kamu ada, aku nggak merasa kesepian. Ardi terdiam, lalu menarik kursi untuk duduk di sampingnya. Saya juga begitu, Bu. Rasanya, rumah ini jadi lebih hidup kalau ibu tersenyum. Rani tak tahan lagi. Ia menunduk, air matanya jatuh ke pangkuan. Ardi refleks meraih tangannya, menggenggam hangat. Malam itu, mereka duduk berdekatan tanpa suara, hanya ditemani bulan yang bersinar redup, seolah menjadi saksi bisu cinta terlarang yang semakin dalam. Hari-hari setelahnya menjadi semakin berat. Gosip mulai beredar di kalangan tetangga bahwa Rani terlalu sering keluar berdua dengan sopirnya. Beberapa pandangan sinis terasa menusuk setiap kali ia berjalan melewati komplek perumahan. Lihat tuh, janda kaya sama sopirnya aja lengket terus. Bisik seseorang yang sengaja dikeraskan. Rani pura-pura tidak mendengar, tapi hatinya hancur. Malam itu ia memutuskan untuk bicara dengan Ardi. Ardi, orang-orang sudah mulai curiga. Aku takut kalau semua ini jadi masalah besar. Suaranya bergetar. Ardi menunduk, matanya menahan luka. Saya rela mundur, Bu. Kalau memang itu lebih baik untuk ibu, katanya lirih. Rani langsung menatapnya, panik. Jangan, jangan tinggalkan aku, Ardi. Aku, aku nggak sanggup lagi sendirian. Ia menggenggam tangan Ardi erat, seolah tak ingin melepaskannya. Air matanya mengalir deras. Ardi hanya bisa menatapnya dengan campuran cinta dan kebingungan. Ia tahu, keputusan apapun akan membawa luka, tapi meninggalkan Rani terasa mustahil. Konflik batin itu semakin menguat, tapi justru membuat mereka semakin lengket. Rani sering mencari kesempatan untuk berbicara dengan Ardi tanpa diketahui orang rumah. Kadang ia sengaja menyuruh pembantu keluar, agar hanya mereka berdua yang tersisa di ruang tamu. Suatu sore, Rani berdiri di dekat jendela besar, menatap hujan turun deras. Ardi datang membawa handuk kecil. Ibu kehujanan waktu tadi belanja, kan? Pakai ini biar nggak sakit, katanya lembut. Rani menoleh, matanya sembab. Kenapa kamu selalu perhatian, Ardi? Kamu nggak sadar itu bikin aku semakin jatuh sama kamu? Suaranya pelan tapi jelas. Ardi terpaku, wajahnya memerah. Bu, jangan bicara begitu. Saya takut nggak bisa menahan diri. Rani melangkah mendekat, jarak mereka kini tinggal sejengkal. Kalau begitu, jangan tahan lagi, bisiknya. Detik itu, dunia seakan berhenti. Hanya ada suara hujan, detak jantung, dan keberanian yang semakin menuntun mereka pada batas yang tak seharusnya dilanggar. Hari berganti, tapi perasaan itu tak juga mereda. Justru semakin hari semakin kuat, seperti ombak yang tak kenal lelah menghantam pantai. Rani mulai menyadari dirinya sering mencari-cari alasan untuk berada di dekat Ardi. Ia sengaja keluar kamar, hanya untuk melewati garasi, berharap bisa melihat pria itu sedang membersihkan mobil. Kadang, ia duduk di teras sore hari dengan buku di tangan, padahal pikirannya tak fokus membaca, hanya menunggu suara langkah Ardi lewat. Suatu sore,
Saat ia melintas di halaman, ia melihat Ardi sedang mencuci mobil dengan kaos putih sederhana. Cahaya matahari sore membuat keringat di kening Ardi tampak berkilau. Jantung Rani berdegup tak karuan. Ia berhenti sejenak, menatap pemandangan itu sambil menggigit bibir bawahnya. Kenapa aku jadi begini? Batinnya. Saat Ardi menoleh, tatapan mereka bertemu. Ibu, ada perlu? Tanyanya dengan nada sopan. Rani tersenyum gugup. Enggak, aku hanya ingin lihat kamu bekerja, jawabnya. Ucapan sederhana itu membuat keduanya saling terdiam, sama-sama menyadari ada sesuatu yang lebih dari sekadar pekerjaan. Malam itu, Rani tak bisa tidur. Ia berjalan mondar-mandir di kamarnya, lalu akhirnya memberanikan diri turun ke dapur untuk mengambil air minum. Tak disangka, Ardi ada di sana, sedang menyeduh kopi. Ardi, kamu belum tidur? Tanyanya terkejut. Ardi menoleh, wajahnya tampak lelah namun tetap hangat. Belum, Bu. Saya sering susah tidur. Jadi biasanya bikin kopi biar tenang. Rani duduk di kursi dapur, menatapnya lama. Aku juga susah tidur. Sejak semua ini, katanya lirih. Ardi terdiam, tangannya berhenti mengaduk kopi. Ibu, saya takut. Takut kalau semua ini bikin hidup ibu susah. Rani menunduk, jemarinya memainkan gelas yang ia pegang. Tapi aku juga takut kehilangan kamu, Ardi. Lebih takut daripada apapun. Henning mengisi ruangan kecil itu. Lampu dapur yang redup membuat suasana semakin intim. Saat Ardi duduk di hadapannya, jarak mereka begitu dekat. Rani merasakan hangat napas pria itu, dan tanpa sadar, tangannya bergerak menyentuh tangan Ardi. Sentuhan itu sederhana, tapi cukup membuat keduanya gemetar. Seperti tersengat aliran listrik yang menyusup ke hati. Keesokan harinya, hujan deras turun sejak pagi. Rani duduk di ruang tamu sambil menatap jendela yang dipenuhi tetesan air. Hatinya kacau. Ia merasa berada di ambang batas, antara mempertahankan harga diri di mata orang atau menyerah pada rasa cinta yang semakin dalam. Ardi datang membawa selimut. Ibu, kedinginan? Pakai ini, katanya lembut sambil meletakkan selimut di bahu Rani. Perhatian itu membuat air mata Rani tiba-tiba jatuh. Ardi terkejut. Bu, kenapa menangis? Tanyanya panik. Rani menatapnya dengan mata sembab. Ardi, aku lelah. Lelah sendirian. Aku ingin ada yang benar-benar sayang sama aku. Bukan karena harta, bukan karena status, hanya karena aku ini aku. Suaranya pecah di akhir kalimat. Ardi terdiam, dadanya sesak. Ia lalu duduk di samping Rani, menepuk pelan punggungnya. Ibu, saya sayang sama ibu. Sejak lama. Tapi saya takut. Takut kalau akhirnya semua ini justru menyakiti ibu. Rani menoleh, menatap mata Ardi dengan air mata yang masih membasahi pipinya. Kalau memang menyakitiku, biar aku yang tanggung, asal bukan kamu yang pergi. Kata-kata itu menancap dalam di hati Ardi, membuatnya sulit lagi menahan perasaannya. Malam berikutnya menjadi malam yang tak akan pernah mereka lupakan. Listrik kembali padam, rumah gelap gulita. Rani panik, lalu memanggil Ardi. Mereka duduk berdua di ruang tamu, hanya ditemani cahaya lilin. Suasana hening, hanya suara hujan di luar yang menemani. Rani merapatkan tubuhnya, berusaha menahan dingin. Ardi melihatnya, lalu tanpa pikir panjang, melepaskan jaketnya dan memakaikannya ke tubuh Rani. Terima kasih, bisik Rani dengan suara gemetar. Saat itu mata mereka bertemu. Panas lilin menyoroti wajah keduanya, menampilkan semua rasa yang selama ini dipendam. Tanpa sadar, Rani mendekat, begitu pula Ardi. Jarak mereka tinggal sejengkal. Ardi, ucap Rani lirih, seolah memanggil dengan penuh kerinduan. Ardi tak mampu lagi menahan diri. Ia meraih tangan Rani, menggenggamnya erat. Saya nggak bisa terus pura-pura kuat, Bu, katanya. Rani tersenyum tipis, lalu menyandarkan kepalanya ke dada Ardi. Detik itu, semua batas runtuh. Mereka hanya dua hati yang saling menemukan kehangatan di tengah gelapnya malam. Namun,
Kebahagiaan itu disertai dengan rasa bersalah yang kian berat. Setelah malam itu, Rani sering termenung di kamarnya, memikirkan masa depan. Apa aku terlalu egois? Batinnya. Ia tahu hubungannya dengan Ardi akan dipandang hina oleh banyak orang. Tapi di sisi lain, ia tak sanggup lagi melepaskan perasaan itu. Setiap kali ia menatap wajah Ardi, ia melihat ketulusan yang tak pernah ia dapatkan sebelumnya. Ia melihat cinta yang jujur, bukan topeng. Sementara Ardi pun semakin sulit menyembunyikan perasaannya. Ia mulai menjaga Rani dengan cara yang lebih dari sekadar pekerjaan. "Ibu sudah makan?" tanyanya setiap pagi. "Jangan lupa bawa jaket, nanti hujan lagi," katanya saat mereka hendak pergi. Semua perhatian itu membuat Rani merasa hidup kembali. Tetapi di balik senyum-senyum kecil itu, ada ketakutan besar yang selalu membayangi. Sampai kapan mereka bisa menyembunyikan cinta ini? Sampai kapan dunia luar tidak mencampuri kisah yang hanya mereka berdua yang mengerti? Hari-hari setelah malam lilin itu, suasana hati Rani seperti ombak yang tak pernah tenang. Ada saat ia merasa bahagia karena Ardi selalu di sisinya, namun ada juga saat ia dicekam rasa takut jika rahasia mereka terbongkar. Pagi itu, ia duduk di beranda rumah dengan secangkir teh hangat di tangan. Ardi tengah menyapu halaman, keringat membasahi pelipisnya. Rani menatap lama dari kejauhan, jantungnya berdegup. "Bagaimana mungkin aku jatuh cinta pada seorang sopir?" tanyanya dalam hati. Tapi setiap kali ia mencoba menjauh, wajah Ardi yang tulus selalu muncul dan menghancurkan semua pertahanannya. Tiba-tiba, suara langkah pembantunya mengejutkannya. "Bu, tadi tetangga sebelah sempat nyeletuk. Katanya ibu akhir-akhir ini sering keluar berdua dengan Pak Ardi," ucapnya polos. Wajah Rani seketika pucat. Ia hanya mengangguk pelan dan berusaha menutupi kegugupannya. Dalam hati, ia sadar gosip itu mulai meluas, dan ia tak tahu harus bagaimana. Malamnya, Rani memanggil Ardi ke ruang tamu. Lampu redup membuat suasana terasa berat. "Ardi, kita harus hati-hati. Orang-orang sudah mulai bicara," ucapnya dengan suara lirih. Ardi menunduk, kedua tangannya meremas lutut. "Saya minta maaf, Bu. Semua ini salah saya. Harusnya saya jaga jarak sejak awal." Rani segera menggeleng, matanya berkaca-kaca. "Jangan salahkan diri kamu. Aku yang butuh kamu, Ardi. Aku yang gak mau jauh darimu." Tangannya terulur, menggenggam tangan Ardi erat. Pria itu menatapnya dengan mata bergetar. "Tapi bagaimana dengan pandangan orang, Bu? Mereka nggak akan pernah paham." Air mata Rani jatuh satu persatu. "Biar saja, Ardi. Mereka nggak pernah tahu rasanya jadi aku. Mereka nggak tahu rasanya menanggung sepi setiap malam." Ardi terdiam, lalu meraih tangan Rani lebih erat. "Kalau begitu, biar saya jadi teman ibu. Biar saya jadi orang yang selalu ada di samping ibu, meski dunia menolak kita." Malam itu, di teras rumahnya, Rani menatap langit yang penuh bintang. Ardi duduk tak jauh darinya, menjaga dalam diam. Hati Rani penuh luka, tapi juga penuh cinta. Ia sadar, jalan di depan tak akan mudah. Gosip, penolakan, bahkan mungkin pengkhianatan bisa menghantam kapan saja. Tapi malam itu, ia merasa damai. "Ardi, kalau suatu hari aku lelah, jangan biarkan aku menyerah. Ingatkan aku kenapa aku memilih jalan ini," katanya dengan suara bergetar. Ardi menatapnya penuh ketulusan. "Saya janji, Bu. Selama saya bernapas, saya akan jadi alasan ibu untuk terus berdiri." Air mata Rani kembali jatuh, tapi kali ini ia tersenyum. Senyum yang lahir dari cinta terlarang, cinta yang tak direstui dunia, tapi begitu nyata dan menghidupkan jiwa. Malam itu, angin berhembus pelan, seolah ikut mengukuhkan janji mereka. Kisah ini mungkin terlarang, tapi mereka memilih untuk tetap berpegang erat, apapun yang terjadi. Sahabat semua, terima kasih sudah setia mendengarkan cerita kali ini sampai akhir. Kami sangat menghargai setiap waktu dan perhatian kalian. Tetap stay di channel ini, karena masih banyak kisah menarik, penuh hikmah, dan pastinya bikin hati kalian ikut bergetar. Sampai jumpa di cerita berikutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.